Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Jami Nurul Mahmudah rahimakumullah. Sangat beruntung pada kesempatan siang hari ini kita mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, juga yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita bisa sama-sama hadir untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni salat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri seluruh nikmat-nikmat yang ada pada diri kita. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan apa yang diperintah oleh Allah serta dengan sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan ketakwaan inilah yang menjadikan kehidupan kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Jami Nurul Mahmudah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kelak nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada 7 golongan orang. Salah satunya adalah seorang pemimpin yang adil, sebagaimana dikisahkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh, al-imamul adilu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan selain daripada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari ke-7 orang tersebut adalah pemimpin yang adil. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa seorang pemimpin yang adil akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Pemimpin yang adil sangat diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, damai dan sejahtera. Pemimpin yang adil akan lebih menjamin ketentraman dalam masyarakat dibandingkan pemimpin yang tidak adil atau zalim. Banyak pemimpin yang kehilangan pengakuannya di masyarakat dan kemudian jatuh karena ketidakadilannya. Pemimpin yang tidak adil sudah pasti tidak disukai oleh rakyatnya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan sipil dan ketidakstabilan di masyarakat. Dalam kaitan itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 8 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'dilu huwa aqrabu littaqwa.
Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan bahwa berlaku adil sangat dekat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah orang bertakwa apabila seseorang tidak bisa bersikap adil dalam kepemimpinannya. Padahal setiap dari kita adalah pemimpin. Oleh karena itu siapapun dituntut berlaku adil terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Dalam skala kecil seperti keluarga, suami adalah pemimpin. Sebagai pemimpin, seorang suami harus berlaku adil kepada anggota keluarganya. Sebagai anak tertua dalam keluarga, seseorang harus adil terhadap adik-adiknya yang dipimpinnya. Sebagai pemimpin dalam suatu lembaga atau wilayah tertentu, seperti kota, provinsi, atau bahkan negara sekalipun, seseorang harus berlaku adil terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Salah satu contoh sikap yang bertentangan dengan prinsip keadilan adalah sikap pilih kasih. Sikap seperti ini tidak adil karena berarti bersikap membeda-bedakan perlakuan kepada yang lain. Islam menolak hal seperti itu, sebab Islam menekankan keadilan meskipun terhadap orang yang kita benci sekalipun. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu berlaku tidak adil. Ayat di atas sangat jelas menekankan bahwa keadilan tidak boleh pandang bulu. Tidak dibenarkan seseorang hanya berlaku adil kepada diri sendiri dan keluarganya, sementara kepada orang lain bertindak tidak adil. Dalam Islam, keadilan berlaku untuk semua tanpa memandang asal usul keturunan, suku maupun golongan. Seperti itulah yang diterapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menangani masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Seperti ketika menangani ketegangan antar suku yang hampir menimbulkan pertumpahan darah di antara mereka. Waktu itu orang-orang Quraisy di Mekah berselisih tentang suku mana yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya di dekat Ka'bah setelah pindah daripada tempatnya ketika terbawa arus banjir. Masing-masing suku mengklaim paling berhak mendapatkan kehormatan mengembalikan Hajar Aswad di tempat semula. Ancaman pertumpahan darah akhirnya bisa dihindarkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipercaya menengahi persoalan di atas. Beliau meletakkan Hajar Aswad di atas kain surbannya, kemudian meminta semua pemimpin suku ikut mengangkat bersama-sama dengan memegangi kain tersebut. Cara seperti ini memungkinkan semua pihak ikut terlibat. Keterlibatan semua pihak ini menjadikan mereka semua rukun dan bergotong royong untuk mencapai tujuan yang sama. Mereka semua puas dengan solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meski usia beliau waktu itu baru 35 tahun. Cara mengatasi persoalan seperti itu sekarang ini dikenal dengan win-win solution, di mana tidak ada satu pihak pun di antara pihak-pihak yang berselisih merasa dikalahkan. Sebaliknya, mereka semua merasa menang meski tidak ada pihak yang mereka kalahkan. Win-win solution adalah salah satu contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana menyelesaikan suatu persoalan secara adil. Banyak kasus di dalam masyarakat, termasuk dalam keluarga, tidak bisa terselesaikan dengan baik atau mengalami kebuntuan karena memang penyelesaiannya tidak adil dan tidak pula memenuhi rasa keadilan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Mahmudah rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan berlakunya prinsip keadilan di tengah-tengah masyarakat. Beliau menunjukkan kesalahan para pemimpin di zaman jahiliyah yang tidak menghukum orang-orang elit yang mencuri. Tetapi apabila orang-orang rendahan atau rakyat jelata mencuri, mereka menjatuhkan hukuman. Beliau mengecam hal itu dan menyampaikannya dalam satu khutbah sebagaimana tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyuhan nas,
innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarifu tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu aqamu 'alaihi al-hadda. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya yang membuat rusak orang-orang sebelum kalian adalah ketika orang-orang terpandang mencuri, mereka tidak menghukumnya, sementara jika orang-orang yang rendahan dari mereka mencuri, mereka menegakkan hukum had. Apa yang dikecam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman jahiliyah di atas terulang kembali di zaman kita. Bahkan mungkin lebih parah lagi daripada zaman jahiliyah. Di zaman kita sekarang ada koruptor yang merugikan negara miliaran rupiah, bebas dari hukuman karena tidak diproses sebagaimana mestinya. Sementara rakyat jelata yang hanya mencuri seekor ayam atau kambing harus mendekam di penjara selama beberapa lama setelah menjalani proses hukum. Ini pertanda buruknya kepemimpinan di bidang penegakan hukum, di mana hukum lebih ditegakkan untuk kalangan bawah dan tidak untuk kalangan atas. Keadaan seperti itu bisa meresahkan masyarakat yang berdampak pada ketidakstabilan negara kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam hubungannya dengan keluarga terkait prinsip keadilan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waimullahi law anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah yang memegang jiwa Muhammad di dalam tangannya, jika seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan memotong tangannya. Hadis di atas ini merupakan komitmen beliau untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan keadilan sekalipun terhadap anak keturunan, yakni anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, yakni Fatimah binti Muhammad. Beliau bersumpah akan memotong tangan Fatimah jika terbukti melakukan pencurian demi tegaknya keadilan dalam masyarakat yang beliau pimpin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Nurul Mahmudah rahimakumullah, menjadi pemimpin yang adil memang tidak mudah karena berat sekali tantangannya. Tantangan bisa berasal dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar dirinya. Justru karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada setiap pemimpin yang bisa menegakkan keadilan dengan baik kelak di hari kiamat. Di saat itu tidak ada perlindungan dari siapapun kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita adalah termasuk pemimpin yang adil, dan ke depan kita juga akan mendapatkan pemimpin yang adil. Setiap orang adalah pemimpin, maka setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya dalam menegakkan keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binazar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fahsya wa suyufal mukhtalifata wasyada'id wal mihan
ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واحفظ لنا فإنك خير الحافظين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.